beberapa waktu ini ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa bangsa kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Baik dalam perekonomian ya, terus politik dan banyak hal yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Apalagi ditambah beberapa waktu yang terakhir ini kita melihat ada demo, ada unjuk rasa, bukan hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tapi di kota-kota kecil pun kita melihat bahwa ada unjuk rasa ya. Di Wonosobo kemarin juga ada unjuk rasa ya. Saya lihat ada di Banjarnegara ada demo juga. Jadi ini demonya ini cukup merata ya, semuanya pada melakukan aksi unjuk rasa. Nah, mereka mendesak agar pemerintah itu melakukan perubahan dan menindaklanjuti tuntutan dari masyarakat. Nah, hari-hari ini ya, saya percaya bahwa Tuhan tuh mau bahwa setiap kita ini lebih banyak berdoa bagi bangsa kita ya. Kemarin waktu saya tuh tidur ya, mau tidur gitu, anak saya yang besar tuh bilang gini, "Papi, Peter kok takut ya, gitu kok banyak demo," dia bilang gitu. Karena lihat berita di mana-mana demo, kemarin di depan rumah juga dilewatin orang demo. Jadi dia tuh takut, apalagi lihat ada yang pakai lempar-lemparan gitu kan. Jadi dia takut ya. Ya saya sebagai orang tua ya ngajaknya ya, yuk kita sama-sama berdoa gitu kan ya. Saya ngajak anak saya yang kecil ya, waktu mau tidur kita sama-sama berdoa, kita gandengan tangan ya. Biasanya berdoa buat pribadi, tetapi ini ditambahi satu pokok doa, yaitu pokok doa untuk bangsa Indonesia. Karena memang hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya habis berdoa kita sama-sama tidur ya. Saya mulai mengajarkan anak-anak saya ya, ketika melihat situasi tertentu, menghadapi satu keadaan ya, saya belajar memperkenalkan mereka kepada Tuhan tuh yang melalui cara-cara seperti ini, untuk mereka ini berdoa kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya percaya ya bahwa Tuhan tuh hari-hari ini Tuhan sedang melawat bangsa kita ya. Saya percaya melalui situasi kondisi yang sedang terjadi, Tuhan tuh mengasihi bangsa kita. Dia punya rencana yang indah bagi bangsa kita ya. Dan saya percaya bahwa ketika umat Tuhan itu berdoa, pemulihan itu terjadi atas bangsa kita, pertobatan terjadi atas bangsa kita, penuaian jiwa, revival terjadi atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu tema yang saya beri judul, yaitu apa yang kau miliki. Nah, kita akan melihat satu kisah. Di kisah ini yaitu adalah kisah seorang janda dan Nabi Elisa. Janda ini habis ditinggal oleh suaminya ya, seorang nabi ya, dan ditinggali banyak hutang oleh suaminya. Kita yuk sama-sama buka di dalam 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama. Saya bacakan ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya." Ada seorang janda ya, dia ini menghadapi satu masalah, bukan hanya satu masalah saja, tetapi dia menghadapi masalah yang kompleks. Dia menghadapi kesulitan. Yuk kita lihat ya apa saja yang dihadapi oleh masalah yang dihadapi oleh janda tersebut. Yang pertama yaitu dia berduka karena suaminya habis meninggal. Orang kalau habis ditinggal pasangannya itu kan sedih gitu ya. Dia mengalami satu duka yang mendalam. Tetapi bukan hanya satu soal saja persoalan yang dihadapi oleh janda ini, bukan hanya berduka, tetapi dia menghadapi kesulitan ekonomi, di mana dia terhimpit oleh hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Berduka, terus dia menghadapi kesulitan ekonomi, terlilit hutang, dan yang ketiga yang enggak enak ya, bahwa dampak dari hutang yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut, penagih hutangnya itu mau mengambil anaknya untuk dijadikan budak ya. Jadi masalah yang dihadapi oleh janda ini cukup kompleks ya.
berduka, kesulitan ekonomi, dan anaknya mau diambil untuk menjadi budak. Situasi yang berat yang dihadapi oleh wanita ini ya. Tetapi Tuhan baik ya, bahwa Tuhan akhirnya memulihkan keadaan dari janda yang bertemu dengan Elisa, Nabi Elisa. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan. Bangsa kita juga mungkin sedang menghadapi kesulitan, dan kita secara pribadi juga mungkin menghadapi satu kesulitan di mana persoalan dan tantangan itu datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tapi kita akan sama-sama belajar dari kisah yang kita baca ya. Yang pertama ya, yaitu adalah Tuhan mau supaya setiap kita ini mencari Tuhan. Di tengah kesulitan yang dihadapi oleh wanita tadi ya, ia tidak mencari pertolongan kepada teman-temannya. Ia tidak mencari pertolongan kepada saudara-saudaranya, kerabatnya. Tetapi janda ini tuh langsung cari Nabi Elisa, seorang nabi Tuhan. Ini adalah gambaran bahwa wanita tersebut itu mencari pertolongan yang daripada Tuhan, mencari Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Mungkin kita persoalannya berbeda dengan yang dialami oleh janda yang tadi kita baca ceritanya ya. Tetapi ketika persoalan itu datang menghampiri setiap kita, siapa yang kita cari pertama kali ya kan? Mungkin bisa saja kita mencari orang-orang yang ada di sekitar kita ya, teman-teman kita yang dapat kita percayai mungkin, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita lihat, wah dia tuh bisa untuk menolong saya gitu. Nah, tetapi kita mau belajar dari janda ini bahwa yang pertama kali yang harus kita cari pertama kali yaitu adalah kita mencari Tuhan, bukan kepada teman, keluarga, kerabat. Ya mungkin kita bisa sharing dengan mereka ya, ini saya menghadapi masalah yang tidak gampang ini ya. Kita bisa saja sharing, tetapi yang pertama kali harus kita lakukan yaitu adalah kita mencari Tuhan. Kita cari Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Tadi adalah yang lagu kita nyanyikan ya, God will make a way ya, Tuhan buka jalan ya. Kita percaya bahwa di saat tiada jalan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup. Situasi yang sulit menjadi mudah ya, karena Tuhan kita adalah Dia pembuat jalan. Bukan hanya membuka jalan, tetapi Dia itu adalah pembuat jalan. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang sulit menjadi mudah. Dari hal yang kecil aja lah ya, mungkin kita kehilangan kunci, mungkin kita kehilangan kunci motor atau kunci mobil gitu ya. Saya sering gitu ya, kehilangan kunci gitu. Waduh, tadi naruh kunci motor di mana ya misalnya. Tak cari-cari, putar-putar kok enggak ketemu gitu. Oh ya, harus doa ya. Dari hal yang sederhana kita doa. Tuhan, kuncinya kok tadi kok enggak ketemu ya. Padahal ini sudah mepet, ini mau pergi misalnya, seperti itu. Dari hal yang sepele kita bisa latih ya. Jadi kita untuk kita ini mencari Tuhan. Enggak lama habis doa diingetin, oh di sana ternyata biasanya tak taruh di tempat kunci, ini kok tak taruh di depan TV misalnya, seperti itu ya. Ketemu, ternyata ketutupan buku. Nah itu kan hal yang sepele ya. Dari yang hal-hal kecil kita bisa melatih diri kita untuk kita ini berdoa. Kemarin juga ya, berdoa juga ketika kita mau melakukan segala aktivitas kita ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya turkan naik motor untuk nganter anak saya sekolah. Di tengah-tengah jalan hampir sampai gitu ya, mau belok gitu, tahu-tahu ada motor dari belakang tuh jalannya kenceng banget dan ini nyenggol motor saya. Suaranya sampai ciet gitu kan. Jadi kan suaranya jalannya tuh kan kencang sekali. Ya saya sampai goyang, motor saya sampai goyang. Saya cuma tak pegangi anak saya gitu kan, Peter tak pegangi. Peter takut enggak gitu kan, tak pegangi dadanya. Dia berdebar-debarnya itu kencang sekali. Berdebar-debarnya kencang sekali dan puji Tuhan kami enggak jatuh, tetapi yang jatuh tuh motor yang di belakang. Motor yang di belakang tuh jatuh. Dan saya lihat, wah,
anak SMA nih ngebut ini mau telat ini ya kan. Mau telat dia jatuh, puji Tuhan saya enggak jatuh. Dan saya lihat juga dia lukanya enggak terlalu parah gitu ya puji Tuhan dia bisa bangun lagi dan naik motor lagi, jalan lagi gitu ya. Memang kondisi mau berangkat sekolah itu kan rame ya. Nah, tak pegangi itu kan anak saya gitu ya. Dia takut gitu ya. Nah, waduh, Papi Peter takut dia bilang gitu ya. Akhirnya kita lanjut jalan lagi. Tetapi besoknya dia ngingetin lagi ya. Mau berangkat sekolah selalu diingetin berdoa dulu gitu kan. Ya memang kita mau bangun tidur gitu ya, kita mau berangkat kita memang biasa berdoa gitu ya. Dan tetapi karena ada satu kejadian itu, kalau misalnya kita lupa, anak saya yang kecil ngingetin jangan lupa ya Papi berdoa untuk mau berangkat sekolah gitu. Nah, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau ya, dalam situasi apapun ya, kita mencari Tuhan terlebih dahulu ya. Persoalan kita baik persoalan kita kecil atau persoalan kita persoalan yang besar, tetap kita berdoa mencari Tuhan. Tetapi permasalahannya ada orang-orang di mana ketika persoalan itu datang, mereka sudah mengunci pikirannya itu dengan kata-kata sulit, enggak mungkin, sepertinya tidak bisa untuk diselesaikan. Akhir kata yaitu menyerah dengan keadaan atau mungkin akhirnya memakai pikirannya sendiri untuk menyelesaikan persoalannya, dan hasilnya kesulitan itu benar-benar terjadi. Tetapi Tuhan mau ya, kita jangan kunci pikiran kita ketika persoalan itu datang, jangan kunci dengan yang tadi itu, sulit, tidak mungkin, enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin terus ya kita yang dialami ya. Akhirnya enggak mungkin untuk kita ini menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi ketika kita ini datang kepada Tuhan, situasi yang sulit itu pun akhirnya Tuhan bisa berubah menjadi persoalan yang mudah. Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan pembuat mujizat, Dia pembuat jalan. Kita pengennya cepat. Kadang kalau kita menghadapi masalah, kita pengennya cepat selesai. Sedangkan Tuhan tuh enggak buru-buru untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi Dia tuh step by step. Kita kalau pengennya kita pakai jalan pintas, tetapi padahal Tuhan tuh pengennya kita tuh benar-benar menyelesaikan persoalan itu tuh sampai ke akarnya. Tetapi kadang kita buru-buru untuk pengen menyelesaikan persoalan itu ya. Di tengah persoalan dan kesulitan yang ada, yang kita hadapi mungkin hari-hari ini, jangan sampai kita ini kehilangan pengharapan. Banyak orang tuh kehilangan pengharapan ketika persoalan itu tidak kunjung selesai. Persoalan itu tidak kunjung selesai untuk dihadapinya ya. Pernah satu waktu teman saya tuh telepon saya, bro, saya tuh kok sudah pusing ya ngurusi istri saya, dia bilang kayak gitu. Dia stres menghadapi keluarganya ya. Saya tak cerai sajalah ya, dia bilang seperti itu kepada saya. Tapi saya, ya karena kita orang percaya kan tidak ada kamus perceraian ya, walaupun mungkin persoalannya tuh sulit gitu. Saya coba kuatin teman saya, jangan buru-buru bro, saya bilang kayak gitu ya. Ayo kita bawa di dalam doa terlebih dahulu, kita cari Tuhan. Akhirnya saya coba deketin teman saya ini, saya coba mentor dia, dan puji Tuhan akhirnya teman saya ini tidak jadi berpisah dengan pasangannya, dan malahan sekarang rajin untuk berangkat beribadah, dan akhirnya yang istrinya ini sudah mulai terlibat di dalam pelayanan. Saya mengucap syukur ya Tuhan, luar biasa ya. Kadang orang pengennya menyelesaikan masalahnya tuh cepat gitu ya. Jalan cepatnya yaitu bercerai. Padahal ketika bercerai itu hanya akan menambah banyak masalah baru di dalam kehidupan rumah tangga. Anak-anak bisa terluka ya kan, kepada orang tuanya, kenapa kok orang tuaku tuh berpisah. Tetapi banyak orang memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Pikirnya
persoalannya cepat selesai. Tetapi yang Tuhan mau dicari sumber akarnya, diselesaikan. Ternyata komunikasi yang tidak baik. Ternyata hubungan yang tidak baik. Ada hal-hal yang mungkin disembunyikan antar pasangan. Jadi pinginnya cepat selesai cerai, tetapi yang Tuhan mau berbeda ya. Mungkin kita melewati jalan yang lebih lama dan hubungan yang baik ya, yang Tuhan mau ya, kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, Tuhan mau ya kita mencari Tuhan, dan ketika jawaban itu diberikan mungkin jalannya lebih lama, tetapi lewati bersama dengan Tuhan dan hasilnya pasti akan lebih baik daripada dengan pemikiran kita sendiri. Itu yang pertama, yaitu adalah mencari Tuhan. Yang kedua, kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Dikatakan bahwa jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Elisa berkata kepada janda tersebut ya, apakah yang kamu punya di rumah? Ya, Tuhan tuh tidak mencari apa yang tidak kita punya, tetapi Dia mencari apa yang dipunyai dari janda tersebut. Akhirnya janda tersebut ya berkata bahwa saya tuh punya minyak dalam buli-buli. Janda ini sangat miskin sekali ya. Buli-bulinya tuh mungkin kalau kita lihat mungkin satu buli-buli itu kan kecil gitu ya. Dan minyaknya pasti isinya sedikit, tetapi yang dimiliki oleh janda tersebut yaitu adalah ini, buli-buli berisi minyak. Tuhan tuh bekerja bukan dengan apa yang tidak kita miliki, tetapi Dia tuh rindu melakukan perkara yang ajaib dengan apa yang kita miliki. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil yang kita miliki. Mungkin itu sepertinya sepele, sederhana, tetapi ketika apa yang kita miliki itu kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah yang kecil itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki, mungkin bakat kita, ya kan, talenta kita, mungkin kita bisa menggambar, atau mungkin bakat-bakat kita yang lain ya, bermain musik, kelihatannya sepele, tetapi jika itu diberkati Tuhan, maka bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi sumber kehidupan bagi kehidupan kita. Sesuatu yang kecil ketika itu disertai dengan doa, kita bawa kepada Tuhan, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Kita akan lihat next, kisah 5 roti dan 2 ikan ya. Sesuatu yang kelihatannya sederhana ya. Jadi kisah ini yaitu adalah ketika Tuhan Yesus itu datang ke suatu tempat dan diikuti oleh banyak orang. Dan hari sudah sore, mereka pada lapar gitu kan. Sedangkan untuk mencari makanan di tempat yang dekat dan banyak orang di sana itu sepertinya tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya untuk memberi makan ya. Murid-muridnya bingung, waduh, orang segitu banyaknya, gimana caranya memberi makan mereka gitu ya. Mungkin kas mereka juga enggak banyak ya, kas mereka enggak banyak, 5.000 orang laki-laki itu kan banyak sekali ya. Kalau dihitung itu berapa tuh 5.000. Kalau sekarang mungkin yang murah aja Megono di Wonosobo itu berapa ya, 7.000 ya. 7.000 dikali 5.000 tuh berapa sama minumnya, itu makanan yang sederhana ya. Dan harus menyediakan waktu yang cukup singkat untuk memberi makan 5.000 orang tuh enggak mungkin ya, enggak mungkin. Tetapi Tuhan tuh rindu ya melakukan mujizat ya kepada murid-muridnya saat itu ya. Dan akhirnya yang datang yaitu adalah anak kecil, dia membawa 5 roti dan 2 ekor ikan dan diberkati, dan dari 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum sama istri dan anak-anak mereka. Jadi jumlahnya itu banyak sekali waktu itu ya. Apa yang kita miliki, talenta kita, atau mungkin apa bakat kita, kita bawa kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika disertai dengan doa, maka itu akan menjadi berkat ya. Bukan hanya berkat bagi diri kita sendiri, tetapi bisa memberkati
orang-orang yang ada di sekitar kita, memberkati orang banyak. Dari hal kecil kita bisa belajar ya, menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, serahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, hidup kita ya. Hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan itu bisa memakai kehidupan kita. Seperti anak kecil tadi ya, mungkin dia dengan polosnya ya, dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya yaitu adalah 5 roti dan 2 ikan. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memakai anak kecil itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Miliki hati di mana hati yang mau untuk dipakai Tuhan. Dari apa yang kita miliki kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja tetapi untuk banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah mempersiapkan bejana. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 4. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana yang kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Yang diminta selanjutnya oleh Nabi Elisa kepada janda tersebut yaitu adalah untuk mempersiapkan bejana. Dan kita melihat di sini ada usaha yang dilakukan dari wanita ini ya. Dia mencari ke kanan kiri tetangga bejana mana yang bisa dipinjam supaya bisa dibawa masuk. Dan dia bisa mendapatkan sejumlah bejana dan Tuhan melakukan mujizat ketika bejana itu sudah terkumpul semuanya ya. Nah, betapa pentingnya sebuah wadah ya untuk Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu ya di dalam doa malam ya, Bapak Gembala tuh mengingatkan kita bahwa Tuhan mau agar setiap kita ini mempersiapkan bejana sebelum Ia tuh mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Tuhan tuh mudah untuk memberikan berkat bagi setiap kita, tetapi Dia tuh cari bejana. Sebelum Ia mencurahkan berkatnya bagi kita, bagi gerejanya, Ia mau agar kita ini mempersiapkan bejananya terlebih dahulu ya, mempersiapkan wadahnya terlebih dahulu. Bejana itu berbicara tentang tempat ya atau wadah, sesuatu untuk menerima, sesuatu untuk menyimpan. Next. Dan bejana juga berbicara tentang hati, yaitu berbicara juga tentang iman kita, tempat di mana untuk kita ini menerima berkat dan janji daripada Tuhan. Nah, yang Tuhan mau itu apa? Supaya kita ini memperhatikan bejana kita, tempat untuk kita ini menerima berkat dan janji Tuhan. Apakah bejana kita itu kotor ya? Hati kita ini kan gampang sekali dikotori ya. Ketika kita ini bergesekan satu dengan yang lain, itu bisa mengotori hati kita kalau tidak segera kita ini bersihkan. Padahal Tuhan rindu mencurahkan berkat, kalau hatinya kita kotor maka berkat yang dicurahkan itu akan terbuang dengan sia-sia ya. Perhatikan apakah bejana kita ini kotor atau enggak. Mungkin keadaan atau situasi membuat kita ini tertekan sehingga bejana kita ini kotor. Yang Tuhan mau kita ini bersihkan, kita datang kepada Tuhan supaya hati kita ini senantiasa dibersihkan sama Tuhan. Ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, ketika kita ini mencari Tuhan, ketika kita ini membaca firman Tuhan, Tuhan itu sedang membersihkan bejana hati kita agar hati kita ini siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Dari apa lagi ya? Dari dosa ya. Perhatikan juga bejana kita, apakah bejana kita ini bocor atau tidak. Jangan sampai kita ternyata sudah bawa bejana, tetapi bejana yang kita bawa adalah bejana yang bocor. Kalau bejana yang bocor ya percuma diisi minyak, dikasih berkat, dikasih air, ya rembes dan akhirnya habis. Nah, Tuhan mau supaya kita ini memperhatikan apakah bejana kita ini bocor atau tidak. Saya akan kasih satu contoh ya, di mana seseorang yang kehidupannya ini bocor ya. Next. Seorang bernama Simpson.
Di dalam Hakim-Hakim 16 ya, kita bisa mengetahui bahwa Simson ini adalah orang pilihan Tuhan. Dia memiliki kekuatan yang daripada Tuhan sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin, dia bisa mengalahkan musuh Israel ya. Tetapi dia memiliki banyak kelemahan. Nah, kalau kita lihat di sini kelemahannya yaitu adalah wanita. Saya bacakan ya di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 19. Di sini tidak ada. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, ini yaitu adalah Delila ya, dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ya kadang kalau kita dengerin orang tuh merengek-rengek terus ya, anak kita mungkin lagi rewel, kadang kita tidak tahan gitu ya denger ya. Nah ini yang dialami oleh Simson ya. Dia dengerin pasangannya tuh ngerengek-rengek terus, minta supaya bocorin apa sih kelemahanmu ya. Apa sih yang menjadi kelemahanmu. Nah akhirnya karena Simson ini tidak tahan, diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Dia katakan bahwa kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Nah ini Simson tidak tahan dengerin Delila ini merengek-rengek, nangis-nangis terus ya. Akhirnya dikasih tahulah kelemahannya kepada Delila. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Delila memotong rambut Simson dan hilanglah kekuatan Simson. Simson menjadi ditawan ya oleh orang Filistin dan dia akhirnya kalah, bangsa Israel kalah ya. Nah, rahasia Simson sebenarnya bukan pada rambutnya ya, tapi karena Simson ini bocor mulut ya, dia ini bocor mulut. Dia membongkar apa yang menjadi isi hatinya ya kepada pasangannya, sehingga perjanjian dengan Tuhan dibatalkan. Janji Tuhan adalah kekuatan Simson, tetapi tidak boleh dibocorkan oleh siapapun. Namun karena Simson membocorkannya kepada Delila, akhirnya kekuatannya menjadi lemah. Tuhan mau ya kita belajar ya dari kisah ini ya, supaya kita ini menjaga diri kita ini sungguh-sungguh agar kita ini taat ya. Simson ini tidak taat kepada Tuhan, dia sudah dikasih tahu bahwa kelemahanmu di sini, kamu tidak boleh membocorkan kepada orang lain. Tetapi Simson ini tidak taat, dia tidak taat dan akhirnya kekuatannya menjadi hilang. Apa yang dapat kita pelajari ya, agar bejana kita ini tidak bocor, berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita ini tidak bocor, kita ini belajar taat kepada Tuhan. Belajar taat untuk kita ini taat apa yang Tuhan firmankan. Ketika firman itu dinyatakan bagi setiap kita, maka kita belajar untuk taat. Ketika Tuhan ingatkan kita sesuatu, mungkin menabur, mungkin kita ini diingatkan untuk mengampuni, untuk menjaga hati. Ya, kadang memang hati kita ini tergelitik ya ketika sesuatu itu ada dalam kehidupan kita, ketika kita ini berproses, akhirnya kita berkata-kata yang tidak baik ya, akhirnya kita ini tidak mau mengampuni orang-orang yang dari sekitar kita ya, berarti kita sedang membuat bejana kita ini menjadi bocor. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini taat ya, apa yang Tuhan firmankan kepada setiap kita, setiap firman yang kita baca, jangan kita berkata itu biar dia saja yang melakukan, saya tidak mau untuk melakukan hal seperti itu bagiannya Pak Yahya mungkin ya, kalau yang suruh taat-taat itu bagiannya Pak Yahya saja. Ya yang akan terima berkat ya Pak Yahya. Tetapi kalau kita ini tidak mau taat, ya berkat itu akan hilang. Berkat itu bukan hanya berbicara tentang materi saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kerukunan di dalam rumah tangga itu sebuah berkat ya. Bayangkan kalau di dalam rumah tangga kita tidak rukun ya, kita bagaikan masuk di dalam neraka sebelum Tuhan Yesus datang. Kita sudah masuk di dalam neraka ya. Tetapi kalau kita ini menjaga ya bejana kita ya, saya percaya bahwa rumah tangga itu akan menjadi harmonis di dalam kehidupan kita.
perhatikan diri kita, benahi diri kita, apakah bejana kita ini bocor atau tidak ya. Kalau bocor segera ditempel ya. Jangan sampai bocor. Tuhan bisa dengan mudah memberkati kita, tetapi Dia rindu untuk kita ini mempersiapkan bejana kita, karena bejana itu adalah wadah untuk kita ini menerima berkat Tuhan. Cross check yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai pikiran kotor, hal-hal yang tidak baik itu ada di dalam diri kita, karena itu akan menghambat berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Bagi gereja kita, mungkin yang kita perlu siapkan itu adalah komitmen kita ya, komitmen kita, kesatuan hati, unity di tempat ini ya, karena Tuhan rindu memberkati setiap kita. Itu yang ketiga, yaitu mempersiapkan bejana. Yang keempat yaitu adalah Tuhan mau agar kita ini mengelola dengan bijaksana. 2 Raja-Raja 4 ayat 5-6. Saya bacakan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Jadi Tuhan tuh mencurahkan berkat akhirnya ya, melakukan mujizat bagi wanita ini, janda ini, dan dia akhirnya menjual minyak itu dan dapat membayar hutang-hutangnya. Nah, yang keempat yaitu adalah Tuhan mau ketika kita ini menerima berkat yang daripada Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini mengelola berkat dengan bijaksana. Kelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita itu dengan bijaksana. Tuhan mau kita ini belajar mengatur keuangan kita. Next. Sekali lagi mungkin. Nah, bedakan mana itu keinginan ya, mana itu kebutuhan. Hal-hal yang perlu dan hal-hal yang mungkin bisa ditunda. Hal-hal yang perlu untuk kita lakukan, untuk kita belanjakan, dan hal-hal yang tidak perlu mungkin tidak perlu ya untuk kita ini belanja. Penting untuk kita ini juga mengajari anak-anak kita tentang hal ini ya. Kadang mungkin dulu mungkin kita zaman susah, mungkin ya orang tua kita zaman susah, dan akhirnya ketika orang tua itu berhasil dari zaman susahnya, dia berhasil, dia mendapatkan banyak kekayaan, akhirnya anaknya tuh dimanja. Ada kan kasus-kasus seperti ini ya. Mungkin waktu dulunya susah, tetapi karena dia berjuang mati-matian, dia bisa mendapatkan kekayaan, dan anaknya ini tidak diajari untuk dia itu bagaimana meneruskan usahanya, tetapi malahan dimanja. Dan akhirnya anak ini tidak siap ya untuk menghadapi hari-hari depannya. Ada satu warisan ya yang bisa kita berikan kepada keturunan kita, anak-anak kita ya. Bukan hanya berupa materi, tetapi itu adalah warisan karakter. Kita perlu mempersiapkan anak-anak kita untuk mereka ini siap untuk menghadapi hari depan mereka. Dimanjakan ya, mungkin anak kita sayang sama anak kita, tetapi Tuhan tidak mau kita ini memanjakan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mau bahwa setiap kita ini mendidik anak-anak kita bukan untuk memanjakan mereka. Tuhan tidak mau anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang gampangan ya. Makanya Tuhan rindu agar setiap kita ini mengelola kehidupan kita dengan baik, mengelola apa yang kita miliki dengan baik, mengajari mereka untuk mereka mengelola keuangan juga dengan baik, agar tidak boros ya, agar mereka pun siap untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi di hari depan. Karena kita sebagai orang tua, kita tidak bisa menemani anak kita selamanya. Umur kita terbatas, tetapi anak-anak kita mungkin bisa lebih panjang ya. Kita mungkin sudah umur berapa, mungkin 50, 40 gitu ya. Tetapi anak kita baru mungkin 15, 20. Kita mungkin dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita tidak mempersiapkan mereka akan kesulitan untuk belajar. Nah, saya mau kesaksian ya.
Saya sebenarnya anak yang dimanja orang tua. Saya ini dimanja sama mama saya ya. Saya ini anak terakhir dari 8 bersaudara. Anak terakhir bontot ya, itu dimanja ya. Kalau yang lain untuk mendapatkan sesuatu itu susah. Saya minta apa sedikit sama papa dikasih, minta apa dikasih gitu ya. Nah tetapi itu tidak baik ya. Saya ngerasain ya ketika papa enggak ada ya. Ketika papa enggak ada dan mama sih ya puji Tuhan masih ada sampai sekarang ya. Usianya mesti usia yang cukup banyak ya, 80 tahun mama saya masih diberi kesehatan, itu berkat daripada Tuhan ya. Nah, tetapi saya ngerasain bahwa saya tuh enggak pernah dididik soal keuangan ya. Saya tuh enggak pernah dididik soal keuangan. Dan saya tuh mengalami kesulitan ketika saya ini beranjak dewasa dan mengelola apa-apa tuh sendiri gitu, saya tuh merasa kesulitan. Tetapi karena saya di dalam Tuhan, saya banyak belajar melalui firman Tuhan supaya ternyata seperti ini enggak boleh ya. Ternyata seperti ini enggak boleh. Tuhan mau supaya saya ini benar-benar bisa membedakan mana antara keinginan dan kebutuhan. Pernah suatu waktu saya tuh lagi jalan gitu ya. Lagi jalan naik kendaraan gitu. Tuhan tuh ingetin saya bahwa yang membuat kamu itu berharga itu bukan apa yang kamu pakai, bukan jam yang kamu pakai, bukan pakaian branded yang kamu pakai, bukan apa yang kamu pakai yang bernilai. Mungkin orang tuh berpikir bahwa itu mahal, itu membuat harga diri kita itu naik gitu ya. Enggak ya, tetapi Tuhan tuh sudah memandang diri kita ini berharga. Jadi bukan dari apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan maka kita ini berharga, tetapi dari kita ini sendiri ini kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Jadi kita harus rubah mindset kita bahwa untuk menjadi berharga saya harus mengenakan barang-barang yang branded seperti itu ya. Enggak ya. Tuhan waktu itu ingetin saya ya, waktu itu ternyata saya ini berharga ya di mata Tuhan bukan karena apa yang saya miliki, tetapi karena memang saya ini adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi saya ini berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita rubah mindset kita bahwa kita berharga karena memang kita ini adalah anak Allah. Jadi kita ini adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita ini kelola berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini dengan baik. Kelola mana itu keinginan, kita harus bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Beberapa waktu yang lalu gitu ya, anak saya tuh kan seminggu tuh kan terapi ya di rumah sakit. Biasanya yang nganter terapi itu kakak saya yang nganter pakai mobil gitu kan. Saya tuh kan enggak bisa nyetir mobil dulu, pernah latihan tetapi enggak tak terusin gitu. Nah saya waduh gimana ini ya, kakak saya pas enggak bisa, padahal ini jadwalnya terapi, kalau mau nyari jadwal lagi tuh susah gitu. Akhirnya saya sudahlah, pertamanya naik Grab tuh lumayan ya, kalau sekali 2 kali sih mungkin oke gitu ya. Tetapi karena beberapa kali itu kan kakak saya enggak bisa. Jadi saya enggak mau kan, saya enggak mungkin nganter anak saya terapi pakai motor karena jaraknya tuh kan cukup jauh, sekitar 15-20 menit. Kalau di kota kecil itu cukup jauh Bu Ridin, kalau di sini mungkin dekat ya. Tetapi itu cukup jauh. Pertama saya naik Grab gitu ya, naik Grab sampai ke rumah sakit. Tapi lama-lama kan lumayan ya, dalam 1 bulan tuh kan bisa berkali-kali untuk terapi gitu. Bolak-balik tuh cukup lumayan. Dan akhirnya saya mikir saya pakai angkot aja lah gitu ya. Jadi saya pakai angkot karena anak saya waktu kecil mungkin saya naikin Grab ya, karena masih bayi saya pakaiin Grab. Tetapi ketika sudah mulai besar umur 2 tahun, 3 tahun gitu ya, 3 tahun ya, saya naik angkot. Kemarin saya naik angkot, tak hitung cuma murah sekali ya, sekali berangkat tuh cuma berapa ribu rupiah, bolak-balik tuh cuma 8.000 apa 10.000 tuh sudah di depan rumah. Ya puji Tuhan ya, deket ya, angkot sama itu deket. Tak hitung-hitung bisa kok diatur seperti ini gitu ya. Kadang mungkin kita saking sayangnya sama anaknya gitu ya, kita diada-adain padahal mungkin kondisinya sedang tidak baik. Nah padahal itu tidak, yang Tuhan mau tidak seperti itu ya. Tuhan mau kita nih bijak mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya bisa diatur berhemat dengan
baik ya diaturlah dengan baik. Tidak perlu kita ini boros hal-hal yang tidak perlu. Tuhan mau kita ini bijak mengelola keuangan kita ya, karena kita mengasihi anak-anak kita, kita pun mau mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk di kehidupan yang akan lebih lanjut ya. Filipi 4 ayat 11 dikatakan bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tuhan mau kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berkat diberikan bagi setiap kita, tetapi kita kelola itu dengan baik. Kalau kita tidak mengelola, ya kita akan cepat habis ya berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ya. Dalam kisah janda tersebut kita banyak belajar banyak hal ya, bahwa kita ini Tuhan rindu bahwa setiap kita mencari Tuhan. Ketika kita dalam keadaan apapun kita mencari Tuhan, baik menghadapi masalah ataupun tidak menghadapi masalah, kita mencari Tuhan. Yang kedua yaitu adalah Tuhan mau ya bahwa setiap kita ini tidak menyepelekan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, baik talenta, baik apapun ya, barang yang kita miliki juga jangan kita ini sepelekan hal-hal kecil ya, karena barang yang kalau tidak dirawat pun akan menjadi rusak ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Yang ketiga, Tuhan mau kita ini mempersiapkan bejana kita untuk kita ini menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan yang keempat yaitu adalah Tuhan mau kita mengelola dengan bijaksana setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pada pagi siang hari ini.